Shalom, saudara-saudara, Majelis Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi, Resort Cimahi, Distrik 18 Jabar Tengdi, menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat hari ini. Demikian juga saudara-saudara kami dimanapun Anda saat ini berada, mengikuti ibadah live streaming ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Marilah kita mulai ibadah ini dengan bernyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 397 ayat 1 hingga ayat 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu, seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami,
bukalah hati kami dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1 dan ayat 2. Yakni hukum Taurat yang keempat dan artinya. Titah keempat. Ingatlah dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus. Dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan, marilah kita berdoa memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 dan ayat 2. Kawanku terluka oleh
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami. Orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami hanya kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian melalui Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan ayat 2. Kebenaran dan kasih dan
marilah kita mendengar firman Tuhan, yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 1 hingga ayat 14. Kita membacanya secara berganti-gantian. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 hingga ayat 2. Cerita Tuhan
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta jemaat kita pada minggu ini, 2 Oktober 2022, yaitu minggu yang ke-16 setelah Trinitatis. Dan topik minggu ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kita buka bersama-sama warta jemaat yang pertama, yaitu Sermon Week. Sermon Week pada hari Rabu 5 Oktober 2019 pukul 19 WIB, Week 1 di rumah G. Siregar, Baru Sianipar, alamat basis. Dan Kamis tanggal 6 Oktober 2022 pukul 18.30 di rumah Y. Hutajulu, Boru Gultom, alamat Jalan Kapten Ishak nomor 32 Cimahi. Selanjutnya sermon seksi lansia. Pada hari Jumat 7 Oktober 2022, sermon lansia diadakan di rumah keluarga Situa D. Aritonang, Boru Sibarani, dimulai pukul 10 pagi. Marturia 3.1 persembahan pembangunan. Pada hari ini, Minggu 2 Oktober 2022, dalam setiap kebaktian, kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. 5. Pemberitahuan 5.1 Baptisan Kudus atau Padedio Nabadia. Pada hari ini, Minggu 2 Oktober 2022, dilaksanakan baptisan kudus dewasa atau Padedio Nabadia dalam ibadah pagi. 5.2 Peneguhan Sidi atau Makatindakon Haporseon. Pada hari ini, Minggu 2 Oktober 2022, dilaksanakan peneguhan Sidi atau Makatindakon Haporseon yang diikuti oleh 28 orang dalam ibadah siang, dilanjutkan dengan perjumpaan kudus yang diikuti oleh pelajar Sidi, orang tua pelajar Sidi, dan keluarga. 5.3 Konven Distrik atau Sermon Distrik.
Pada hari Senin 3 Oktober 2022 akan dilaksanakan Konven HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye di HKBP Pekalongan. Pendeta Resort dan pendeta fungsional akan mengikuti kegiatan tersebut. Sehubungan dengan itu, sermon Palado tanggal 4 Oktober 2022 diliburkan. 5.4 Pemberkatan nikah atau warta yang kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Sertu Dioriko Juanda Siagian, putra dari Bapak Perlindungan Siagian, Ibu Bulan Boru Tambunan, yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Pahlawan Binjai, anggota jemaat HKBP Binjai, Resort Binjai, dengan Saudari Imelda Susanti Boru Simangusong SPD, putri dari Bapak Juang Simangusong almarhum, Ibu Rosmawati Boru Siahan, yang beralamat di Jalan Caringin, Gang Pinus 3/1 Padalarang, anggota jemaat HKP Janlurah Cimahi, masuk ke WEK 6. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 8 Oktober 2022 di HKBP Binjai. 5.5 Pemberkatan nikah atau warta yang pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Tumpal Stefanus Siregar, putra dari Bapak Dr. Andes Hikmat Siregar, Ibu Rentia Boru Sibajutak, yang beralamat di Jalan Teng C1 RT 3 RW 2 Sangkuriang Cimahi, anggota jemaat HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi, dengan Saudari Maria Suryaningsi Boru Pangabean, putri dari Bapak Marulam C. Pangabean, Ibu Roida Boru Manurung, yang beralamat di Perum Pasir Indah, Jalan Garuda nomor 19, Sektor 4, Cinanggung, Serang, anggota jemaat HKBP Serang, Resort Serang, Banten. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 15 Oktober 2022 di HKBP Jalan Lurah Cimahi pukul 9 WIB. 5.6 Pemberkatan nikah warta yang pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudari Jimmy Adiasa Banjarnahor, putra dari Bapak Sadi Ugur Banjarnahor, Ibu Betty Rosida Boru Nainggolan, yang beralamat di Jalan Ibu Ganirah nomor 48/36 RT 2 RW 6 Cibeber, anggota jemaat HKBP Jalan Sisingamaraja, Resort Cimahi, dengan Saudari Jessica Rosni Boru Tajulu, putri dari Bapak Robert Hutajulu almarhum, Ibu DT Rohani Boru Parede, yang beralamat di Jalan Cianjuang, anggota jemaat HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 15 Oktober 2022 di HKBP Sisingamaraja Resort Cimahi, masuk pukul 9. 5.7 Kegiatan Naposo atau Bible Camp. Naposo Bulung HKBP Jalan Lurah Cimahi akan mengadakan program Bible Camp sebagai wadah pengembangan diri dan meningkatkan keterikatan antar Naposo Bulung. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu,
tanggal 5 sampai dengan 6 November 2022. Tempat Camping Ground Jungle Milk, Cikole, Lembang. Pendaftaran dibuka dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022. Tempat terbatas hanya untuk 60 orang. Info lebih lanjut hubungi Angelika Tamada Putri Senipar. Nomor handphone sudah tercantum. Warta tambahan, spontanitas untuk pembangunan. Gereja kita mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berulang tahun yang memberikan sumbangan spontanitas untuk pembangunan, yaitu pada saat wisata rohani ke Bali, yaitu diantaranya keluarga Sitompul Beru Sipautar 5 juta rupiah, keluarga Situa Hasimanjutak Beru Tayan 1 juta rupiah, Leni Beru Pengabian 2 juta rupiah, keluarga Nyonya Silaban Beru Pasaribu 1 juta rupiah, Hansel Purba 500.000 rupiah, dan Esther Beru Sirait 500.000 rupiah. Demikian warta untuk hari Minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom. Saudara, marilah kita memberikan persembahan bagi Tuhan sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 mulai ayat 1 dan seterusnya. Berfirman, dan
Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudara kami yang terkasih. Begitu juga dengan jemaat kami yang mengikuti live streaming ataupun jemaat simpatisan, kami mengucapkan juga selamat hari Minggu buat saudara yang berada di rumah. Baiklah saudara-saudaraku, mari kita buka Alkitab kita, dan yang menjadi renungan kita pada Minggu pagi hari ini tertulis di dalam Ratapan 3 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-26. Mari kita ikuti bersama-sama Ratapan 3 ayat 19 sampai dengan ayat 26. Ingatkan akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku datang, aku akan berharap. Ayat 22 semua jemaat. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Ayat 23 jemaat. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sedangkan topik minggu kita pada pagi hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Itulah yang menjadi topik atau tema minggu kita pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan di dunia ini memang tidak bisa dilepaskan dari penderitaan ataupun permasalahan hidup ataupun kesengsaraan ataupun kekecewaan dan berbagai macam beban kehidupan yang lainnya. Pertanyaannya sekarang adalah, pada saat kita mengalami ini, apakah yang dapat kita lihat atau bagaimanakah kita menyikapinya? Kebanyakan orang hanya melihat penderitaan, permasalahan kehidupan, kekecewaan dan berbagai macam beban hidup itu sebagai penghalang untuk melihat kasih setia Tuhan dan menyimpulkan dalam hatinya bahwa semuanya itu sudah menjadi takdir. Olehnya kebanyakan orang hanya mengeluh dan mengeluh dalam penderitaan. Juga akan protes, bahkan meninggalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Lalu apakah kita pantas lakukan sebagai manusia ciptaan Tuhan? Protes, protes,
terhadap Tuhan? Tentu tidak, saudara-saudaraku. Maka dari itu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat khotbah ini kita akan belajar dari kehidupan Yeremia, bagaimana dia dimampukan Tuhan dalam menjalani ratapannya. Dalam bahasa Batak disebut adung-adung. Saudara yang terkasih, kitab ratapan atau adung-adung adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Yeremia sendiri. Nabi ini adalah nabi yang hidup pada saat umat Tuhan di Yerusalem sedang mengalami kerusakan moral pada tahun 586 sebelum Masehi. Akibat kerusakan moral itu, Allah murka kepada umatnya dan umatnya pun harus merasakan pahitnya hukuman itu. Kenapa terjadi hukuman? Itu akibat tindakan mereka, akibat perbuatan mereka. Dan Yeremia juga menyaksikan bahwa umat Allah menderita. Dan dia juga menyaksikan kehancuran Yerusalem oleh Raja Nebukadnezar. Dan Yeremia sangat sedih melihat kondisi ini dan meratapinya, mengedunginya. Namun apakah Yeremia hanya meratapi dan melihat penderitaan hanya sebatas penderitaan saja? Sepertinya dalam nas kita hari ini, Yeremia tetap memandang Allah sebagai Allah yang penuh kasih dan setia. Saudara-saudaraku yang terkasih, pertama kita melihat dalam ayat 19 sampai ayat 20 itu, bahwa di sana kita bisa melihat bagaimana Yeremia mengenal dirinya di hadapan Tuhan. Ketika Nabi Yeremia merenungkan penderitaannya, maka jiwanya sangat tertekan. Lalu Allah melihat dan Yeremia memiliki persepsi bahwa Allah sangat peduli kepada orang yang tertindas. Itu hope-nya. Itu pengharapannya, dan itu persepsi yang dimiliki oleh Yeremia yang mengatakan bahwa Allah sangat peduli kepada orang yang tertindas. Itu sebabnya dia mengubah kerohaniannya menjadi pengakuan akan pertolongan Tuhan. Ya. Dia lebih dahulu mengingatkan betapa sengsaranya dia karena kehancuran Yerusalem itu. Dia mengembara dan semua dijalaninya dalam penderitaan. Kemudian dia berkata dalam hidupnya, itu menjadi ipuh dan racun. Saudara yang terkasih, tahukah apa artinya ipuh? Ipuh merupakan ramuan yang diformulasikan untuk membuat sebuah obat yang rasanya sangat-sangat pahit bagi orang sakit. Berbagai hal Yeremia ungkapkan sebelum nats ini
sebagai bukti dia mengenal dirinya begitu hancur dan rapuh. Nah, kalau kita baca dulu ayat 18, mari kita aktifkan dulu Alkitab kita Bapak Ibu. Kita baca dulu Ratapan 3 ayat 18 sampai dengan ayat 20 itu. Mari kita baca bersama-sama Ratapan 3 ayat 18 sampai 20. 1, 2, 3 ya. Sangkaku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Saudara-saudara yang terkasih, maksud daripada ayat ini adalah bahwa kehidupan manusia terkadang berada dalam kondisi pahit dan mematikan. Gambaran hidupnya seperti racun, yang artinya tidak ada lagi kehidupan, tetapi semuanya adalah kematian yang menyedihkan. Nabi sangat mengenal semua penderitaannya yang tiada tara. Dan oleh karena penderitaan ini, perlu bagi Nabi Yeremia untuk mengenal diri di hadapan Tuhan. Kemudian saudara-saudara yang terkasih, kita akan melihat lagi dalam ayat 22 sampai dengan ayat 23. Di mana di sini mengatakan Yeremia juga mengenal kasih setia Tuhan. Nabi Yeremia justru melihat kehancuran itu dari sisi lain, ada dimensi anugerah di dalamnya. Di dalam kehancuran itu, dia justru melihat tangan Tuhan, ada secerca harapan. Di saat Israel meratapi nasibnya, dibutakan oleh penderitaannya dan menganggap masa depan mereka telah habis, Yeremia justru memahami bahwa kasih Tuhan tiada berkesudahan. Yeremia melihat bahwa peristiwa pembuangan Babel itu bukanlah bukti bahwa kasih Allah telah habis. Makanya ditekankan bahwa kasih Allah itu tidak berkesudahan. Yeremia meyakinkan dalam ratapannya yang mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Saudaraku, Tuhan adalah bagian kita. Tuhan adalah jiwa kita. Oleh sebab itu, kita harus berharap kepada Tuhan. Karena untuk tidak selama-lamanya ternyata Tuhan mengucilkan kita. Karena walau Ia mendatangkan kesusahan, Ia juga menyayangi, memupuk kasih setianya. Yeremia mengingatkan kembali pribadi Tuhan dalam duka umat yang sedang terjadi pada saat ini. Dan itu diungkapkan oleh Nabi Yeremia karena dia benar-benar mengenal kasih setia Tuhan, dan penderitaan yang dialami tidak mengaburkan pengenalannya akan kasih setia Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau kita lihat lagi di dalam ayat 24 sampai 26 itu, kita akan melihat di sana bagaimana penderitaan itu atau ratapan itu berubah menjadi pengharapan. Yeremia berkata, Tuhan adalah bagianku.
Semua dulu kita jemaat mengatakan, Tuhan adalah bagianku. 1, 2, 3 ya. Tuhan adalah bagianku. Tuhan adalah jiwaku. Tuhan adalah jiwaku. Itulah yang dikatakan oleh Yeremia. Tuhan adalah bagianku. Menjadi titik pijak bagi Yeremia untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan. Dan Nabi Yeremia memahami jauh lebih baik hidup di dalam pengharapan daripada terus-menerus hidup di dalam keputusasaan. Jadi maksudnya di siamang inang ayang gongoluta di portibion marsorik-soring do. Amin. Itu. Kita sudah mengalami sukacita. Kita sudah mengalami akar pahitnya hidup ini. Kita sudah menjalani kebahagiaan. Artinya seperti Qur'ama. Songon sorhani pada tido ngoluni jolmai. Tetapi ketika kita menjalani ritme kehidupan yang berada di dalam kehancuran itu, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, teruslah kita berpengharapan kepada Tuhan dan jangan berada di dalam keputusasaan. Saudara-saudaraku yang terkasih, lewat firman Tuhan pada hari ini, ada beberapa hal yang akan kita renungkan. Yang pertama yang dikatakan firman Tuhan ini, bahwa kita diajak mengimani bahwa Allah itu selalu setia dalam kasih-Nya dan tak berkesudahan di dalam hidup umat-Nya, sekalipun hidup kita mengalami penderitaan ataupun ujian ataupun berbagai kesusahan yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Namun yakinlah bahwa kesusahan itu terjadi atas seizin Tuhan dan cara Tuhan supaya kita semakin melihat dan mengenal kasih-Nya. Jika kita tidak mengalami kepahitan dalam hidup, atau mungkin kalau kita tidak mengalami penderitaan, atau mungkin kalau kita tidak mengalami beban hidup, kita mungkin tidak akan pernah menjadi diri kita saat ini. Dan apa yang telah terjadi pada saat ini tentu tidak terlepas dari kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua yang dikatakan firman Tuhan ini kepada kita, biarlah Tuhan menjadi fokus kita dalam kehidupan ini. Dan senantiasa tinggal di dalam Dia. Menjadikan Tuhan sebagai fokus kita berarti mengajak kita untuk hidup dalam pimpinannya, berorientasi selalu pada Tuhan dan selalu menyerahkan seluruh gerak dan tindakan kita baik dalam senang maupun di dalam susah. Kita menjadikan Tuhan sebagai fokus kita, yang artinya kita mengenal diri kita di hadapan Tuhan, sehingga dengan demikian kita selalu mempasrahkan diri kita di hadapannya. Dan yang menjadi pesan khotbah ini kepada kita adalah yang ketiga, selalulah setia menantikan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Menantikan Tuhan berarti kita harus selalu mengandalkan Dia dan jangan bersandar kepada diri dan pengertian diri kita sendiri. Allah yang menjadi sumber
kekuatan, dan pertolongan bagi kita. Dia akan selalu berjanji. Dia akan selalu menyertai kita. Dia akan selalu mendampingi perjalanan hidup kita, perjalanan hidup umatnya. Dan Tuhan berjanji sampai pada akhir zaman. Itu yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 20 itu amang inang. Aku akan memberkatimu dan aku akan menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, kita diajak firman Tuhan ini. Janganlah kita takut untuk menjalani hidup ini. Segala rintangan, segala tantangan, segala pergumulan, bahkan segala penderitaan itu bukan untuk mengarahkan kita dari Tuhan, atau bukan untuk menjauhkan kehidupan kita dari Tuhan, dan bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, melainkan itu adalah cara Tuhan untuk meyakinkan kita bahwa Dia selalu ada dan bekerja dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Demikian juga kepada anak-anak kami yang terdiri dewasa pada saat ini. Firman, sebelum nanti saudara naik CD, terlebih dahulu saudara pada saat ini terdidi atau dibaptis. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita saat ini, jadikan Tuhan menjadi pedoman hidupmu dalam situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi pada saat ini. Yakinkan dirimu bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa Tuhan melindungi setiap perjalanan kehidupan kita, asal kita percaya kepada Tuhan. Itu yang menjadi pesan firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak Yesus Kristus, terima kasih dengan firman yang sudah Kau taburkan pada pagi hari ini. Ternyata di dalam kehidupan kami, Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi oleh Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, apapun kondisi yang sedang kami hadapi pada saat ini, ternyata kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan, selalu baru. Dan itulah yang kami rasakan di dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai dengan 26. Bapa kami yang di surga, pada saat ini Tuhan, kami teringat dengan saudara-saudara kami yang terkena musibah gempa bumi di Tapanuli Utara, dan juga Kabupaten Toba, dan juga Kabupaten Samosir, dan juga Kabupaten Humbang Hasundutan yang berada di dalam Provinsi Sumatera Utara. Tiliklah mereka di dalam penderitaannya akibat gempa bumi yang terjadi pada hari Sabtu kemarin, Bapa. Mereka dikejutkan dengan gempa bumi yang sangat dahsyat, sangat kuat Tuhan. Dan itu terjadi pada pukul 2 sampai 2.50 dini hari, Bapak. Tentu di dalam kepulasan tidurnya itu mereka berhamburan dan mereka terkejut Tuhan akibat peristiwa itu. Begitu banyak Tuhan gereja-gereja di Tapanuli pada saat ini yang mengalami keretakan, Bapak.
Kami melihat sendiri lewat video-video Tuhan yang dikirim oleh saudara-saudara kami itu. Bahkan ada juga yang meninggal dunia Tuhan. Bahkan ada juga Tuhan yang luka-luka. Pagi hari ini Tuhan, kami sangat kusuk mendoakan saudara-saudara kami yang ada di Tapanuli, yang menderita akibat gempa bumi Tuhan. Ya Tuhan, seperti firman-Mu pada saat ini, bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi pada saat ini di Provinsi Sumatera Utara. Dan Tuhan mengasihi mereka. Karena kami tahu bahwa kasih setia Tuhan tak akan pernah berkesudahan. Karena itu ya Tuhan, hiburlah keluarga yang berduka. Hiburlah mereka Tuhan yang terdampak akibat bencana gempa bumi itu. Ya Tuhan, banyak gereja-gereja yang mengalami keretakan, terlebih di Rura Silindung Tuhan. Karena itu ya Tuhan, ulurkanlah hati jemaat-Mu untuk membantu mereka. Ulurkanlah Tuhan pribadi-pribadi yang mau memberikan berkat-Mu kepada mereka. Karena kami tahu bahwa kemarin dilaporkan mereka mengungsi Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, kepada siapa lagi kami mengadu kalau enggak kepada Tuhan. Karena itu dari dalam doa kekusukan kami pagi hari ini, kami mendoakan saudara-saudara kami yang ada di Tapanuli pada saat ini, yang merasakan kesengsaraan, yang merasakan penderitaan akibat terdampak gempa bumi yang sangat dahsyat. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini juga kami mau berdoa kepada pimpinan jemaat-Mu, Eporus HKBP. Kiranya Tuhan memampukan mereka, pimpinan-pimpinan kami, untuk menghibur jemaat-jemaat-Mu yang terkena dampak gempa bumi itu. Dan kami bersehati Bapa pada pagi hari ini untuk mendoakan pimpinan dan seluruh jemaat-Mu yang ada di daerah Tapanuli Bapa, supaya mereka kuat menjalani peristiwa yang sedang mereka alami pada saat ini. Hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa kepada saudara kami yang akan menikah Bapa. Saudara Sertudia Riko Siagian dan Imelda Susanti Boru Simangunsong. Kami juga mau berdoa kepada saudara Tumpal Siregar dan saudari Maria Boru Panggabean, Jimmy Adiansa Bajarnahor, Jessica Rosni Boru Hutajulu. Mereka akan melangsungkan pernikahan pada hari yang akan mendatang. Berkati persiapan mereka Tuhan, mulai dari acara di gereja ataupun di dalam acara adat nanti Tuhan. Biarlah mereka Tuhan mampu menjalani itu dengan baik dan mereka berbahagia. Tetapi yang lebih baik bagi kami adalah mereka menjadi keluarga yang berbahagia di hadapan kami, terlebih di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa kepada acara baptisan kudus pada pagi hari ini. Biarlah Engkau memperlengkapi mereka dengan firman Tuhan. Dan mereka sudah memaknai dan mempelajari apa arti makna daripada baptisan itu. Dan juga nanti Tuhan, pada minggu siang akan diadakan acara lepas sidi, kiranya Tuhan yang memberkati dan kiranya Tuhan yang beracara di dalam acara naik sidi tersebut.
program-program gereja dari pusat, distrik, dan juga resort sampai ke Huria pada saat ini. Terlebih Huria KBP Jalalura Cimahi. Berkati ya Tuhan supaya kami dimampukan Tuhan untuk melakukan pelayanan tersebut. Kami juga tidak lupa mendoakan seluruh persembahan yang sudah dipersembahkan oleh jemaat-Mu kepada gereja pada saat ini. Apakah persembahan ibadah pertanyaan ataupun sermon-sermon week Tuhan, dan juga Tuhan kami mau mendoakan ucapan syukur mereka dan juga perpuluhan mereka, dan juga Tuhan pengucapan syukur lainnya. Apakah itu pengucapan syukur kepada pembangunan gereja yang sedang berlangsung pada saat ini. Kami mau mendoakan seluruh jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap persembahan yang sudah mereka persembahkan pada saat ini Tuhan. Dan juga kami mau berdoa kepada jemaat-Mu yang sedang berulang tahun pada saat ini. Ada sekitar 30 orang Tuhan, dan juga yang ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan panjang umur kepada saudara kami yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini dengan jumlah 30 orang, dan juga Tuhan yang berulang tahun pernikahan dengan jumlah 3 keluarga. Kiranya Roh Kudus turun ke hadapan mereka, dan keluarga yang merayakan hari ulang tahun pernikahannya tetap menjalani keluarga yang berbahagia, yang mengedepankan Tuhan di atas segala-galanya. Ya Allah Bapa kami yang di surga, inilah doa dan permohonan kami. Dan satu hal yang kami rindukan, dan satu hal yang kami doakan pada saat ini Tuhan, Engkau sudah melihat pembangunan gedung sarana prasarana gereja KBP Cimahi Jalan Lurah ini Tuhan. Berkati Tuhan amang ketua, berkati Tuhan amang sekretaris, berkati Tuhan amang bendahara dan seluruhnya Tuhan yang terlibat di dalam pembangunan ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati pengurus panitia pembangunan ini Tuhan. Biarlah Tuhan mereka bisa melayani pembangunan ini dengan baik dan bersehati sepikir dengan perhalado dan juga seluruh jemaat-Mu, supaya kami bergandengan tangan untuk membangun gedung sarana prasarana pada saat ini. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Kalau ada yang sakit, sembuhkanlah Tuhan. Kalau ada yang bergumul, kiranya Engkau memberikan jalan keluar kepada pergumulan mereka. Karena kami tahu bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru. Itu yang menjadi pedoman kami pada pagi hari ini. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat. Kita akan memberikan persembahan pembangunan kepada ke depan pada saat ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 39 ayat 1. Ku
Jemaat yang terkasih, kita akan memasuki acara baptisan kudus. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 341 ayat 1. Kepada yang mau dibaptis supaya maju ke depan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Allah, saudara telah menerima firman Allah yang telah diajarkan kepadamu. Karena itu hendaklah saudara mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah yang telah mengasihi engkau. Sebab saudara sudah mengetahui bahwa engkau tidak lagi binasa disebabkan oleh dosa-dosamu, jika engkau percaya akan penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, pikirkanlah dengan baik, apakah saudara mau meninggalkan semua dosa lalu berjalan sesuai dengan firman Allah pada hari-hari yang akan datang. Dan jika saudara nanti dibaptiskan, itu adalah tanda perjanjian dengan Allah bahwa Allah mau mengampuni segala dosamu dan memberi kekuatan bagimu melawan iblis dan dosa. Kemudian saudara menjadi pewaris dalam kehidupan yang selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan melihat saudara-saudara kami yang akan menerima baptisan kudus. Engkau melihat ke dalam hati mereka, apakah mereka sungguh-sungguh atau hanya berpura-pura. Kasihanilah dan kuatkanlah mereka agar dapat melawan segala kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya Tuhan Yesus, ampunilah dosa saudara kami ini dengan darah-Mu yang kudus. Curahkanlah Roh-Mu ke dalam hati mereka agar sanggup hidup dalam iman yang benar selama hidup dalam dunia ini hingga memasuki kehidupan yang kekal. Amin. Saudara yang terkasih, dengarkanlah firman Tuhan Yesus pada waktu Dia akan naik ke surga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Untuk ini saya menyelidiki imanmu di hadapan jemaat yang berkumpul di sini. Jawablah pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh. Pertanyaan pertama, apakah saudara mengaku
bahwa engkau adalah orang yang berdosa dari sejak lahir, dan oleh karena pelanggaran-pelanggaranmu terhadap hukum Allah? Jika demikian, jawablah dengan, ya, saya mengaku. Yang kedua, apakah saudara menyesal atas dosa yang saudara perbuat selama ini? Jika demikian, jawablah dengan, ya, saya menyesal. Apakah saudara mau menjauhkan diri dari segala dosa dan perbuatan yang jahat? Jika demikian, jawablah dengan, ya, saya mau. Apakah saudara mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia dan mati di salib demi keselamatan kita dari dosa dan kuasa iblis? Jika demikian, jawablah dengan, ya, saya mengaku. Apakah saudara bersedia dengan rajin bersekutu dengan Allah agar saudara menjadi anggota jemaat yang hidup di dalam gereja Kristen Protestan untuk menyaksikan iman yang benar? Jika demikian, jawablah dengan, ya, saya bersedia. Jika demikian, ikrarkanlah pengakuan iman kita. Aku percaya pertanyaan ketujuh. Bersediakah saudara dibaptis ke dalam nama Tuhan yang saudara percayai? Jika demikian, jawablah dengan, ya, saya bersedia. Sekarang kita akan mengadakan acara pembaptisan. Michael C. Tompul. Aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan kepada Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaan-Nya. Amin. Jordan Pardamaian Sitompul. Aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau sampai engkau memasuki kerajaan-Nya. Amin.
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu hari ini karena Engkau telah menerima saudara-saudara kami ini menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus. Kasihanilah saudara-saudara kami ini, teguhkanlah imannya, agar perilaku mereka memuji nama-Mu yang kudus, agar jangan dia seorang pun dari antara mereka binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara berdua dipersilakan duduk. Kita lanjutkan acara ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 309 ayat 1. Jemaat dipersilakan bangkit dari tempat duduk. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerajaan
dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom bagi kita semuanya.